Gitu. Jadi, bener banget katanya ini nggak mudah gitu. Di awal tuh kita bener-bener, mempermasalahkan tentang ini, tentang waktu gitu. Apalagi ternyata karena istriku adalah psikolog gitu ya, dia mengenal banget apa yang disebut dengan bahasa kasih Waduh, dan lain-lain itu bahasa gitu ya. kasih ya. Bahasa kasih itu ternyata Oke. adalah quality time. Selain peduli kasih ada bahasa kasih ternyata ya. Oke. Peduli lindungi nih kayak aplikasi ya. Oke. Nah, I'm waiting for the rain. I'm bracing for the thunder. I tweak the wooden spade in the wind. Awaken from a dream. nggak banget lah, aku nggak merasa juga segitu hebatnya gitu. Iya. Cuma dipercayakan, ya udah ambil Itu ada duitnya juga? Kenceng juga bos. Maka tuh banyak mobil. Jadi mereka Waduh, pasangan waduh. tuh pakai 2 mobil gitu, satu pasang jadi satu mobilnya. Itu baru ganti. Ganti. Sombong banget. Nggak bercanda. Oke. Anda tidak usah bekerja lagi jadi MC wedding. Aku mau belajar jadi MC wedding. Waduh. Hidup MC wedding. Tapi nggak MC wedding aja, akhirnya gitu. Jadi terus ada launching nih, perusahaan kita mau launching di mall nih, ambil. Gitu. Ada live Instagram nih, ada jadi butuh moderatornya kan sekarang live Zoom banyak banget tuh. Iya. Ya udah live Instagram, live Zoom, terus kebetulan karena aku dari Maranatha gitu, Kampus dipercaya. Maranatha ya. Ya, kampus Maranatha dipercayakan juga sama kampus Maranatha kadang-kadang untuk event ini dong, undang datang dong butuh MC-nya. Puji Tuhan masih sampai sekarang diajak. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kampus Maranatha, Ya. ini junior saya. Oh iya, Mungkin seniornya Seniornya lebih bagus. gitu Mungkin seniornya lebih bagus, jadi ya boleh lah ya. boleh lah diundang juga ya seniornya gitu. Bagi-bagi dong, ya kan? Bosen dong melihat muka dia kan? Aduh, Ya. kan dong, jangan Kayak punya bosan. lesung pipi dia nggak punya. Jadi pasti lebih mahal nanti. Harga itu ditentukan dari langsung pipi. Iya, apa? Luar Oh, biasa. lesung pipi keren berarti. Berarti kan, Hmm. tapi kan ini kan punya yang semuanya kan banyak kerjaan. Berarti padat banget nih tiap minggunya. Mhm. Karena cuannya juga gede juga kan. Lumayan. Berarti lu harus profesional kan bro ya. Betul. Tapi gimana nih sama istri gimana supaya ada tektokannya, sedangkan istri sendiri kan psikolog kan. Mhm. Nah sebenarnya itu gimana sih kalau bisa apa namanya, karena ya aku juga bukan hanya lihat dari lu aja kan, tapi kan kayaknya kalian tuh punya hubungan harmonisasi yang bagus sih ya. Walaupun kalian ternyata boleh informasi ya, Mhm. Cynthia itu sebagai istrinya dia tuh lebih senior ya, Betul. 2 tahun gitu. Tapi sedangkan si Julianto ini lebih muda gitu bro. Betul. Nah tapi gimana tuh bisa bagi-bagi waktunya gitu? Nah, itu proses perjalanan Proses, ya. gitu. Jadi benar banget katanya ini nggak mudah gitu. Di awal tuh kita benar-benar mempermasalahkan tentang ini, tentang waktu gitu. Apalagi ternyata karena istriku adalah psikolog gitu ya, dia mengenal banget apa yang disebut dengan bahasa kasih Waduh, dan lain-lain itu bahasa gitu kasih ya. ya. Bahasa kasih itu ternyata Oke. adalah quality time. Selain peduli kasih ada bahasa kasih ternyata ya. Oke. Dan peduli lindungi nih kayak aplikasi ya. Oke. Nah, jadi dia harus ketemu terus gitu. Sedangkan kalau dalam pekerjaan kayak gini, akhirnya kan banyak waktu yang tersita, nggak bisa bareng-bareng terus gitu. Wah, itu menjadi permasalahan yang dipergumulkan terus. Tapi lama-lama kita belajar, harus ada yang mengalah. Mengalah dalam artian bukan berarti jangan egois dong. Namanya kerja, ya udah, diam aja, terima aja. Kalau ditinggal, diam aja. Itu egois sih Itu rasanya. ya. Ya. Tapi lu bawa jadinya. Tapi dia sedikit terbawa gitu ya. Ya udah deh, lebih mengerti gitu. Tapi aku juga sadar gitu, jangan melonjak dong. Oh, Kalau iya. misalnya dari 10 job yang bisa diambil gitu, janganlah diambil 10-10-nya. Iya. Harus ada waktu juga untuk dia gitu. Jadi mulai waktu oke deh, yang aku turun dikit, dia naik dikit, ketemu di tengah kan. Tengah. Nah, di situ Tadi kan katanya dari 10 dikurangin kan. Iya. Itu boleh bagi lah kan. Ya, terima kasih brand-brand untuk Julianto ya. Nanti boleh dibagi lah ke Metis Frankie Philip. Waduh. Oke, Langsung. Nah, ini kan menarik tuh sebenarnya kan kalau misalnya namanya kalian tuh kan berbeda background kan, berbeda tapi satu kultur kayak satu etnis berarti ya. Masih lah Satu etnis, tapi nggak berpengaruh banyak juga tapi ya. Etnis boleh sama, tapi kan Tapi karakter berbeda ya. gitu ya, latar belakang, usia juga tadi kan, segala hal berbeda dan gak mudah. Bukan berarti jaminan etnis yang sama aja bisa jadi semuanya mudah. Kalau Oke, saya oke. nangkapnya gitu. Tadi kita udah ngomong tentang yang pekerjaan lu nih bro. Nah, lu punya visi nggak sebenarnya ke depan? Kan selain dari itu kan cita-cita lu tadi kan mau bilang jadi artis sebenarnya ya. Artis ataupun influencer ya. Nah sebenarnya itu kalau untuk lu sendiri sebenarnya apa nggak mau
punya visi misi yang tertentu nggak selain daripada tadi kan melayani ya. Gue tangkap banget sih, maksudnya tadi ada melayani banget gitu ya. Karena lu pengen jadi berkat bagi banyak orang, karena kalau misalnya lu melakukan segala sesuatu, orang bisa ngikutin apa yang lu gitu, yang hal yang baik tersebut kan. Nah selain itu ada lagi nggak bro kira-kira visi misi lu? Kalau ditanya sekarang mungkin sudah menjadi influence atau belum, tadi kan ditanya nih tentang kata influence ini sendiri ya. Kalau untuk anak-anak sekolah masih mungkin ada gitu ya. Misalnya kenapa? Karena kan usianya lebih jauh nih, gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai guru kan secara tidak langsung mungkin dari hierarkinya aja bisa ya. Kamu jangan kayak gini, mereka lebih dengar gitu. Tapi kalau untuk yang seumuran kayaknya belum merasa jadi influencer itu. Jadi kalau ditanya visinya apa, pengen sampai seumuran bahkan di atas aku juga, aku bisa mempengaruhi mereka lewat kata-kata aku. Dan semakin menuju usia aku yang sekarang, aku sadar kalau menjadi seorang influencer nggak harus jadi artis gitu. Dulu aku pikirnya gitu, harusnya mungkin aktor gitu kali ya, jadi bintang film. Nah kalau dia terkenal kayak gitu, baru orang cek. Nggak juga, nggak jadi jaminan ternyata ya. Bener nggak sih? Gitu. Wah dulu ngusahain untuk bikin channel YouTube, bikin seterkenal mungkin, sama aja lah, berdampak amat gitu ya. Emang berapa sih kemarin subscribernya? Dikit banget, pasti ratusan lah. Apa lah gitu. Tapi kan mencoba namanya. Coba ya. Gitu. Nanti kasih tahu ya sama YouTube-nya Pak. Siapa tahu ada hidup lagi ya. Hidup lagi, ini nggak tahu kan Inspirasi ya. dari seorang Philip loh, luar biasa. Ini kameranya aja banyak banget. Sama Pak Timo kita semua tim sebenarnya Pak Timo, dan ini tentang ternyata orang-orang yang bisa sharing dengan kita tuh adalah tim kita juga sebenarnya gitu sih bro. Oke. Terus? Nah, jadi setelah itu akhirnya dapat, sekarang visinya adalah pengen tetap masih sama kayak kemarin, ingin menjadi seorang yang bisa berdampak buat orang, tapi sekarang nggak harus jadi artis ya ternyata gitu. Apapun bisa kita lakukan. Gitu. Kalau kita bisa berhasil di dunia bisnis gitu, dan kita bisa mendapatkan income yang banyak gitu, kita bisa mengencourage orang-orang, bisa juga gitu. Kalau misalnya kita dari public speaking gitu ya, aku punya ilmu dan aku coba sharing ke orang lain dan menjadi dampak di sana, bisa juga gitu. Nah jujur jadi sekarang masih dalam tahap mencari, pokoknya apapun yang bisa aku lakukan sekarang aku coba lakukan gitu. Nah tapi kalau ditanya tadi kan makanya cukup bingung nih, 5 ini yang paling, kayaknya nggak bisa disebut paling karena 5 masih suka. Selama kamu nggak suka pasti aku pergi gitu. Jadi dari hal 5 ini pasti akan pergi, kecuali emang karena basicnya balik lagi ke tadi kan, 5 itu sebenarnya kan ada kecuali dari masalah wedding kan itu memang nomor 1 ya. Itu nomor 1 kan penghasilannya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada 5 ini kayak tadi nih, guru awalnya kan guru tuh kayak cukup menyita waktu gitu ya. Kalau memang terasa udah memang nggak di sana, aku akan lepas gitu. Orang banyak bilang kemarin kan, udah kalau jadi MC itu harus fokus biar orang tahu kalau ini spesialisasinya MC, jangan jadi MC terus singer gitu. Sampai detik ini aku nggak denger, tetap aku masih jadi singer. Kenapa? Karena aku merasa gini, ini hidup gua yang paling tahu, dan gua masih menikmati banget untuk bernyanyi, gua masih menikmati jadi seorang MC. Kok menurut lu singer, maksudnya lu nyanyiin lagu lu sendiri atau gimana sih? Gue suka nyiptain lagu juga gitu. Okay. Tapi kalau lebih banyaknya sih jadi MC wedding gitu kan, jadi singer wedding gitu. Nah jadi ya selama masih menikmati kenapa enggak? Ya setuju. Ya kan? Jadi orang kan bisa bilang nilai kita nih, harusnya lu gini. Jangan langsung iya aja kan. Setelah orang kita dapat input dari orang lain, kita harus nangkep dulu dan kita cerna lagi kan. Bener nggak dikatain orang? Yang paling menjadi juri terbaik adalah diri kita sendiri. Iya. Emang lu Boy William versi Kopo ya? Iya. Kopo area. Kopo area terbaik ya. Oke. Nah, kan tadi kamu ngomong tentang yang namanya public speaking kan, itu menarik banget sih sebenarnya. Karena aku juga di kerjaan sekarang itu kan ngomong tentang speaker juga gitu kan. Gue di tim training lah di salah satu company lah. Nah, sebenarnya kalau misalnya public speaking ini sebenarnya gimana sih orang supaya bisa mengerti dan bisa melakukan public speaking? Karena semua orang tuh nggak semuanya bisa ngomong di depan orang. Apalagi dengan orang yang paling berapa banyak orang, apalagi di depan kamera kayak gini nggak semua orang bisa. Nah, kira-kira ada nggak tips-tips khusus buat teman-teman yang lain? Karena lu sendiri bilang kan tadi bahwa jadi MC wedding itu jadi adalah core lu sebenarnya dari pendapatan untuk berkeluarga, benar ya? Nah, jadi sebenarnya ada nggak sih maksudnya yang bisa dilakukan orang? Apalagi kan orang tuh kayak aku dulu pengen banget dari public speaker. Nah, makanya aku sekarang tuh masih menggeluti hal itu sampai sekarang. Nah, ada kayak tips-tips tertentu supaya bisa berhasil kayak lu lah gitu. Ya kalau disebut berhasil aku nggak mau lah, takut terlalu naif gitu ya. Tapi kan berhasil itu kan versi sendiri ya. Oh iya, kalau versi sendiri. Balik lagi kan. Balik lagi. Yang menilai berhasil itu siapa? Kalau misalnya Philip menilai gue berhasil, ya itu kan penilaian. Iya, menurut gue belum berhasil lah. Bisa membiayai pernikahan, bisa beli rumah, bisa menafkahi istri dengan hal itu kan. Sih. Itu kan udah puji Tuhan berhasil ya, alhamdulillah berhasil. Betul. Nah kalau misalnya lu gimana? Menurut lu berhasil nggak sebenarnya?
Kalau menurut gua berhasil, tapi gua belum mau puas. Belum puas. Oke. Belum mau puas gitu. Kalau mensyukuri ya, Iya. sangat mensyukuri. Ini jauh di luar ekspektasi Hmm. gitu. Bisa dapat pekerjaan seperti ini, pendapatan Iya. seperti di luar ekspektasi. Tapi kalau dibilang apakah sudah puas, nggak mau. Dan jangan mau puas, karena orang biasanya puas akan berhenti belajar, akan berhenti mengembangkan lagi, dan berhenti di sana, stuck di sana. Nah, aku nggak mau di sana sih. Oke. Gitu. Tapi kalau ditanya tadi tips untuk seorang MC gitu ya, aku pun nggak ngerasa menjadi yang orang yang sudah hebat. Tetap belajar lah, hari demi hari masih belajar. Iya. Tapi kuncinya adalah yang aku tangkap ternyata adalah kita berbicara jam terbang kok sebenarnya. Oh, ala bisa karena biasa kayak itu pepatahnya. Itu Oke. memang adalah kuncinya gitu ya. Hmm. Aku lihat banget berapa banyak orang yang awalnya nggak bisa ngomong, tapi latih terus orang ngatain juga terus diomongin, lama-lama kok jadi lebih bagus. Oke, berarti kunci pertamanya adalah terbiasa. Keterbiasaan Jam gitu. terbang ya. Betul. Oke, kedua Bahkan ada gini lah, ceritanya orang yang mungkin bagus awalnya ya, wih hebat nih, tapi dia terlena nih, Iya. karena orang banyak bilang bagus, mulai nggak latihan, mulai sombong, turun. turun Bener ya. nggak sih? Oh iya. Kalau aku ngerasa sih kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang kalau kita terus terbiasa, lama-lama kita punya jam terbang, tanpa disadari kita udah belajar bagus banget. Oke. Gitu. Gila. Oke. Ya Itu kan? pertama. Ya. Yang kedua ada next ya. Jam terbang itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, apa ya? Kalau ditanya tentang, sebenarnya kan banyak ya. Iya. Kita harus juga setelah kita punya jam terbang, kita harus jangan berhenti belajar. gitu. Jangan berhenti belajar. Gitu. Oke. Kalau bilang belajar dari mana? Banyak sekarang. Kelas public speaking itu banyak gitu ya. Buku-buku public speaking itu banyak. Kita ya. mau berinvestasi nggak untuk itu? Gitu Hmm. ya. Jadi ini kan nggak usah poin-poin, masa banyak-banyak, cukup dua. Gitu. Yang satu kan tadi jam terbang, itu tentang kita mau belajar atau enggak. Ini ibarat kan satu, ya kalau belajar ini kita dapat dulu ilmunya. Setelah dapat ilmunya, cuma tahu jadi ilmu ini, oh aku tahu kok ilmu public speaking ini, atau mau dipraktekkan. Oke. Saat kolaborasi praktek dengan ilmu dicatukan, gitu. Jadilah sesuatu yang akan selalu luar biasa. Iya, gitu ya. Oke. Jadi teman-teman jadi dua tadi ya. Kalau misalnya teman-teman mau jadi public speaker, seperti Mas Julianto, Koko Julianto. Pertama adalah jam terbang. Betul. Terbiasa dulu, walaupun gagal, coba lagi sampai biasa. Kemudian jangan mau terlena, harus tetap belajar gitu. Betul. Buat satu fun fact nggak yang menarik? Boleh fun fact. Silakan. Aku dulu gagap loh. Gagap ya. Aku nggak Aku bisa. juga gitu sih. Ya kan? Ini pelan-pelan sih. Bisa kan? Iya, Nah, pelan-pelan ya, gitu. Tapi pelan-pelan ya. dilatih lama-lama kerja di bidang training mungkin Iya. terpaksa ngomong terus agak masuk channel YouTube, akhirnya jadi terbiasa kan? Ya, terbiasa. Walaupun Nah. belum terlalu banyak menurut saya. Kalau aku dari SMP, SMA juga belum pede banget, nggak bisa ngomong di depan umum gitu. Nah, pas masuk Maranatha, ada acara apa, nggak ada MC-nya, udah siapa? Si Jul aja, dicemplungin. Cemplungin ya. Itu dasarnya gitu. Ya, tapi lu pede-pede aja kayaknya. Boro-boro. Jadi kalau orang bilang, bagus ya, pasti kalau mau kita flashback, lihat yang beberapa tahun sebelumnya, itu pasti hancur banget. Tapi setelah hancur itu, dipaksa lagi. Jadi nyobain lah. Jadi Begitu. lama-lama, awalnya dijorokin, lama-lama jadi minta, ayo dong, jorokin aku lagi dong di acara apa lagi. Nagih ya. Nagih jadinya gitu. Tapi gara-gara itu, berarti bersyukur banget itu ya. Banyak acara-acara besar yang akhirnya dipercayakan gitu. Kayak aku mau makasih juga nih buat Maranatha gitu ya. Terima kasih Maranatha. Terima kasih Maranatha ya. Tempat aku berlatih gitu ya. Bukan cuma untuk dapat gelar di sana Oke, gitu. oke. Tapi di sana juga aku belajar banget untuk bisa belajar public speaking. Oke. Dan beberapa tokoh yang diundang Maranatha kan butuh MC. Nah, Aku dapat imbasnya. oke. Cuan juga dapat. Cuan dapat, tapi jujur ya, kalau Hmm. Maranatha aku suka ngebantu. Gitu. Jadi aku suka nggak pernah matok harga segala macam. Gitu. Aku bilang selama butuh aku, kalau tanggalnya cocok, siap aku berangkat. Sama saya seperti itu juga Maranatha. Tolong Universitas Kristen Maranatha yang terbaik. Nah, ya. Saya lulusan Anda, tolong ya. Iya, jadi saling bantu lah ya. Saya juga kerja di tempat Anda dulu gitu ya. Tolong dong Aku ya kan. bersyukur loh. Ada kayak James Dwi, aku pernah Coki Sitohang, ada juga Liodra waktu itu. Nah terdekat nanti juga ada Andi Betis Frankie Philip. Oh iya, ini bisa wawancara untuk kehormatan loh ini. Ya. Terus. Ada Andi F. Noya, Andi F. Mary Noya, Riana iya. gitu. Dan banyak lah tokoh-tokoh dan pengalaman-pengalaman yang Maranatha berikan. Jadi kalau aku bilang di Maranatha dapat apa? Bukan cuma dapat gelarnya, tapi yang lebih mahal, yang paling Iya. besar itu adalah terima kasih sudah membentuk untuk aku yang awalnya takut berbicara jadi belajar public speaking. Terima kasih Maranatha. Terima kasih Maranatha. Menwa Maranatha terbaik. Kenapa jadi PMK Menwa? terbaik. PMK psikologi nomor 1. Saya dulu ketua PMK iya, psikologi. luar biasa. Itu. Fakultas psikologi terbaik. Waduh, ekonomi terbaik.
Kita bawa bendera. Modern masing-masing. Itu bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya oke, kita tadi ngomong tentang yang namanya tentang public speaking sebenarnya. Nah, kita tahu juga bahwa kan sekarang lagi pandemi nih. Pandemi itu kan sangat berdampak banget sama semua orang. Betul. Semua profesi, mau dari yang kesehatan sampai yang non kesehatan, non medis, semuanya ada kena juga. Nah, dari kalau misalnya menurut seorang Julianto nih, seorang yang influencer, public speaker, Amin ya, amin aja dulu. Nah, Iya. itu MC wedding postpone semua. Ada yang bahkan sampai di cancel. Jadi nggak mau ada resepsi, jadi pemberkatan aja. Pemberkatan nggak butuh MC. Iya. itunya WL, worship leader. Wah, worship leader. Ya udah, belajar worship leader lah. Oh, itu jadi worship leader. Tapi akhirnya beberapa kali gitu. Oh, Jadi iya? udah MC-nya kan batal, udah jadi WL aja boleh nggak? Udah Oke. karena memang pelayanan juga di gereja. Hmm. Ayo, kalau memang dibutuhkan gitu. Iya, dibutuhkan. Siap. Siap. Iya. Baby step